Hai teman-teman, kembali lagi di Data Saham Elm Channel. Video ini merupakan pembahasan tentang closing dari tanggal 6 Maret 2026, tepatnya hari Jumat. Disclaimer dulu ya, kalau video ini bukan merupakan ajakan untuk jual beli maupun rekomendasi salah satu saham, dan semua keputusan investasi kembali ke individu masing-masing. Oke teman-teman, kita mau mulai bahas dari penurunan IHSG yang masih turun ya. Jadi turunnya untuk hari ini di minus 1,62% atau turun 124,85 poin ke 7.585,69. Nah, udah sampai lagi nih di 7.500 untuk IHSG ya. Dan hari ini top gainer kita adalah saham-saham SKBM, Alka, TPIA, KDTN, Icon, Eurolopi, FLMC, Sofacash, Nano, MCAP, CBRE, LP, Asli, Brand, SMMT, BMBL. Nah, biasanya kita lihat ya, berarti saham-saham yang mungkin bukan first liner. Dan dari sektor-sektor juga kita bisa lihat untuk sektor teknologi di minus 0,42% rata-ratanya. Wifi, MTK itu turun lumayan besar ya di minus 4%. Lalu ada energi yang mungkin dari kemarin naik, tapi hari ini turun juga, walaupun ada beberapa saham yang naik juga gitu, tapi hanya tipis-tipis aja. Contohnya di ITMG sama PTBA itu, kalau ITMG naiknya sampai 3,85%, untuk PTBA di 0,34%. Tapi saham-saham lain nih seperti Dewa itu sampai minus 6%, Petro juga minus 5%, Raja Energi ini minus 13%, teman, lumayan gede juga ya. Elsa minus 1,16%, ADI tipis minusnya di 0,24%, Indi bisa sampai minus 4%, dan yang lainnya juga sampai minus. Nah, ini mungkin masih pengaruh perang antara US Israel versus Iran gitu. Nah, teman-teman, hari ini tanggal 6 Maret ya 2026. Jadi top broker hari ini adalah AK asing nih, broker kita ternyata lebih banyak sell. Lalu ada XL, Stockbit Sekuritas Digital, itu lebih ke retail lokal ya, di lebih banyaknya di netbuy di 210. Lalu untuk CC, netbuy juga, YPYU ini asing di netbuy juga, ZP itu banyaknya sell asing. Berarti sebenarnya kalau asing itu lebih banyak jual ya. Kalau kita lihat di sini ada yang memang broker yang lebih banyak beli, tapi kayaknya lebih banyak jual. Nah, kita bisa lihat sih di sini. Kalau hari ini itu foreign buy-nya 5,25 T, sementara foreign sell-nya 5,56. Jadi net foreign sell di minus 307 billion gitu. Nah, teman-teman, kita mungkin mau lihat ya, ini asing, apalagi akan nih big money, kita banyak beli atau jual apa aja. Ternyata kalau asing nih banyak juga jual bank-bank first liner yang kemarin mungkin hari sebelumnya dibeli ya. Ada BCA, BRI itu udah di net sell. Kalau kita lihat tanggal 5 gitu ya, mereka beli nih di 122,4 billion, BMRI juga di 151, BRI di 83 ya untuk harganya. Kalau sekarang ini bisa dilihat udah dijual, cuman yang mungkin yang belum dijual ada BMRI, malah diakumulasi lagi. Jadi asing masih akumulasi untuk BMRI. Kalau untuk BCA, BRI udah mulai di sell gitu. Ada Energi, Medco, Pansan Energi juga minusnya luar biasa ya. Lalu ada Medco, ESA, Telkom, Pegas, AMM, Cepin, CKL, BPASI, BRMS. Lalu ada saham-saham yang diakumulasi, ada di UNTR, DSSA, Bumi, Arci, ITMG, BRPT, Betrop, Tins, BMRI, Info, Adaro, ini. Untuk Stockbit, Tel nih malah akumulasi ya untuk bank-bank first liner, BRI, BMRI. Untuk saham-saham ini juga oil masih diakumulasi, BCA, bank-bank ini, batubara ya, Bufa. Saham-saham Konglo juga, BNI, Elsa, Arci ini masih diakumulasi. Sementara yang di distribusi Petro, BNBR, ITMG, PTBA dan lain-lain ini sepertinya sih lebih ke take profit ya. Untuk ini kan PTBA gitu, itu dari kemarin memang kenaikannya lumayan juga. Nah, sebenarnya pengen lihat untuk saham energi, karena kemarin minusnya lumayan juga nih. Kita bakal sama-sama lihat nanti energi
Tapi sebelumnya kita mau lihat juga, nah ini kan minus 13% ya energi, nanti kita lihat ya. Untuk saham-saham basic industry seperti emas gitu, itu juga ikut minus. Seperti Antam, emas, MDKA, Archie, dan lain-lain itu turun gitu ya. Lalu ada saham infrastructure, industrial, kesehatan, transportasi, finance itu semua minus. Walaupun ini sebenarnya diakumulasi sama asing, tapi ternyata juga ya, kecuali BTN ternyata masih positif nih. Mungkin pengaruh juga dari laporan keuangannya yang lumayan gitu, atau mungkin emang dekat-dekat bulan Maret nih biasanya akan ada RUPS dan mungkin pembagian dividen ya. Nah teman-teman, ini kita udah lihat mungkin saham energi ya. So, untuk saham energi itu secara keseluruhan itu kan broker actionnya big distribusi ya, dan ternyata yang banyak yang distribusi itu asing gitu. Ada dari AK, DR, YU, AK terutama ya, mungkin ini lebih ke big money-nya. Kalau bisa dilihat, AK ngelepas 109,1 billion saham dibandingkan dengan broker-broker yang net buy ini ya, cuman yang paling tinggi aja hanya 48 gitu ya. Jadi memang nggak sebanding, ini banyak juga yang lebih banyak yang jual juga gitu. Jadi memang kenapa energi bisa turun sampai minus 13%, karena memang adanya distribusi terutama dari asing gitu. Nah untuk retail maupun domestik ya, mostly sih di net buy, tapi ada beberapa juga yang sell. Cuma memang yang lebih banyak sih ini akan paling banyak sell energi gitu di 1900, bahkan ini ada SS gitu, broker domestik ini di 2000 gitu. Berarti kan kemungkinan sih memang take profit juga gitu. Dan kalau kemarin seminggu ya, misalnya katakanlah seminggu, all investor misalnya foreign ini ternyata memang masih banyak yang sell ya teman-teman ya, daripada yang buy-nya gitu. Jadi kalau kita lihat tarik lagi nih di akhir bulan Februari seminggu nah ini di Februari 22 sampai Februari 27 lah katakan ya, broker actionnya masih distribusi ini overall, tapi AK ini nih boleh teman-teman lihat buy-nya di average-nya 1.600. Jadi selama 2 minggu lalu ya, berarti di Februari gitu, kan sebelum ya awal-awal ini apa namanya war, ini broker-broker asing ini AK, ZP, TPBK ini udah akumulasi di average-nya 1.600, tapi kemarin ya ini katakan seminggu ya, seminggu ini mereka jual di 2.100. Jadi ya take profit gitu, bisa dibilang mereka beli di average 1.600 dan mereka jual di 2.100 gitu, terutama ini big money AK. Jadi ya wajar mungkin udah lagi ada aksi take profit, cuman kalau nanti kita lihat ya komoditinya. Nah teman-teman, ini ada berita-berita tanggal 6 ya. Yang pertama ada berita umum, dan antara Indonesia melaksanakan governance riset untuk memperkuat tata kelola BUMN dengan fokus pada kualitas laba dan dividen. Proses transisi mencakup evaluasi kebijakan akuntansi, pencatatan aset, dan penguatan manajemen risiko untuk menyelaraskan standar BUMN dengan praktek global. Lalu ada juga dan antara yang resmi mengumumkan pemenang tender Waste to Energy dan menetapkan Wangning Environment Co. Ltd sebagai operator fasilitas Waste to Energy di Bekasi, dan Zhejiang Welming Environment Protection sebagai operator di Denpasar. Dan kedua operator diwajibkan membentuk konsorsium bersama BUMN dan perusahaan lokal Indonesia untuk transfer teknologi dengan tata kelola yang transparan berbasis mitigasi risiko. Lalu ada dari saham emiten Bapak Happy Hapsoro ya. Jadi Bufa itu menambah kepemilikan modalnya di anak usahanya yang bergerak di bisnis food and beverage PT Kulina Global Utama melalui transaksi jual beli saham dengan menyumbang 31% dari total penjualan. Lalu ada dari Bank Jabar nih, berencana menerbitkan obligasi keberlanjutan bulan 1 tahap 2 2026 yang nilai pokoknya mencapai 932,4 miliar dengan bunga hingga 6,25%. Lalu ada DSSA yang melalui anak usahanya PT DSST Gemilang menandatangani perjanjian kerjasama dengan eFlyTech, perusahaan AI asal Cina yang membentuk joint venture bernama PT Brilliant Teknologi Sejahtera. Nanti fokus kerjasamanya adalah transformasi di bidang pendidikan, kesehatan, tapi dapat meluas ke sektor AI, telekomunikasi, keuangan, dan energi.
Lalu ada saham LP yang rencana menambah amunisi pendanaannya melalui aksi korporasi di pasar modal dan yang sedang menyiapkan right issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 2 miliar saham baru yang bernilai Rp100 per saham. Jumlah tersebut setara dengan maksimal 22% dari modal. Lalu berita umum lagi dari Danantara yang telah menerima investasi senilai 1,4 miliar US dollar melalui FDI sejak pertengahan 2025 untuk pembangunan pabrik PLTS yang targetnya akan rampung pada akhir 2026. Untuk saham emiten WiFi mengumumkan kerjasama dengan 3 perusahaan yaitu Wewins, ASR Microelectronics, dan ZTE di MWC Barcelona 2026 dalam rangka program internet rakyat yang telah beroperasi sejak 19 Februari kemarin. Dan kerjasama ini bertujuan mempercepat akses fixed broadband bagi masyarakat di seluruh Indonesia dengan harga yang terjangkau banget nih, 100.000 per bulan, hingga yang kecepatannya atau layanan broadbandnya bisa sampai 100 Mbps dengan kuota yang unlimited serta gratis sewa modem. Program ini sudah mendapatkan lebih dari 1,1 juta pelanggan ya sejak preregistrasi. Lalu ada di Pertamina PGO, untuk PGO area Kamojang telah merampungkan proyek pemipaan sumur produksi pada Februari 2026 yang akan meningkatkan kapasitas PLTP Kamojang, dan PLTP Kamojang ini mencapai dayanya totalnya 235 MW dari 5 unit PLTP. Lalu untuk pipa ternyata batal memperpanjang tender wajib oleh PT Moris Capital Indonesia, dan kini pipa siapkan rebranding dengan berencana mengubah nama dan logo perusahaan. Mereka juga akan menambah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, dan rencana ekspansi ini akan dibarengi dengan aksi korporasi yaitu rencana adanya right issue. Jadi apakah pipa ini akan ibaratnya merupakan salah satu saham yang di backdoor listing? Karena katanya akan ekspansi, selain ekspansi juga akan rebranding dan beralih ke sektor energi ya. Untuk BNGA mendirikan anak usaha baru dalam pengelolaan aset kredit bernama PT Satyaguna Langgeng Capital dan penyedotan modalnya sebesar 200 miliar. Lalu ada emiten Aldo yang menyiapkan sejumlah langkah ekspansi dengan meningkatkan penetrasi pasar ekspor ke Amerika Serikat. CNKO membukukan pendapatan sebesar 1,86 triliun pada 2025, naik sekitar 7,6% dibanding 2024. Bevin juga laba tahun 2025-nya itu yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas naik 1,28%. Jadi ini dividen ya. Lalu S-Fund melakukan restrukturisasi structure group melalui divestasi kepemilikan pada 2 entitas usahanya kepada pemegang saham yaitu PT Surya Fajar Corpora. Lalu ada Petro yang mencatat laba bersih sekitar 28 juta US dollar yang melonjak 197% secara tahunan, nyaris 3 kali lipat dari 2024 lalu. Wow, luar biasa ya Petro. Lalu ada Sinema yang membukukan pendapatan sebesar 5,9 triliun atau naik 2,6% dibandingkan 2024. Dan mungkin itu teman-teman berita-berita hari ini. Oke teman-teman, hari ini 2 hari setelah closing kemarin gitu, dan jadi ini tanggal 8 nanti kita mau lihat untuk update harga untuk besok nih, kemungkinan pengaruh dari harga-harga komoditi. Yang pertama di crude oil itu sampai closing hari tanggal 8 kemarin itu plus 1,22%. Untuk Brent natural gas itu Brentnya 8%, natural gasnya 6%, gasolinnya 5,04%. Untuk batu bara sendiri coal di 1,77%, gas itu lumayan juga naiknya di 4% dan 2%. Lalu untuk emas itu closing di tanggal 6 hari Jumat kemarin itu di 1%, 1,4, silver 2,51. Lalu ada juga timah minus 2,19, aluminium di 4,45%, nikel di 1,37, dan kreftol di 0,19. Jadi sebenarnya kalau untuk minyak sendiri masih mengalami kenaikan ya, tapi kalau untuk emas ini mungkin tipis lah kenaikannya gitu. Secara harian, secara weekly malah lebih negatif. Bahkan silver bisa sampai minus 10%, tapi kalau crude oil ini secara weekly crude oil Brent 29% dan 27% gitu. Jadi saham-saham minyak masih akan sepertinya ya masih akan ada sentimen positif, tapi tergantung juga kondisi pasar karena mungkin kalau di Indonesia mendekati hari raya juga,
banyak yang mau take profit dan ambil cash. Sementara juga mungkin pengaruh perang juga karena belum pasti ya si sentimennya, jadi mungkin itu ngaruh juga, mungkin mau ngamanin cash gitu, atau mau ngamanin cash dan tunggu sampai harganya mungkin bottom nanti mereka masuk lagi, itu bisa aja sih gitu. Jadi ya kita mungkin mesti lihat-lihat juga dan kembalikan lagi ke profil resiko masing-masing ya teman-teman ya. Oke teman-teman semua, sampai di sini video di tanggal 6 Maret 2026. Disclaimer lagi, video ini bukan merupakan ajakan jual beli saham maupun rekomendasi saham tertentu, dan seluruh keputusan investasi kembali ke individu masing-masing. Please do your own research. Dan sampai ketemu lagi untuk next video. Semoga kita bisa sama-sama cuan ya, dan semoga IHSG semakin membaik dan perang ini segera berakhir dan yang terdampak bisa segera pulih. Don't forget to like this video, comment, and share to your friends, and subscribe video channel ini, dan nyalain notifikasi kamu supaya kamu tahu video-video baru dari kita. Bye-bye!